yang kita lihat, pemegahan Candi Borobudur ini adalah candi terbesar di dunia untuk single atau satu bangunan. Karena di negara lain ada candi yang sangat besar, tapi terdiri dari beberapa bangunan. Uniknya, candi ini dibuat dari batu andesit yang berasal dari Gunung Merapi. Jumlahnya, katanya Pak Murad tadi, ada 2 juta potong. Nah ini kalau kita naik ke candinya nanti, cara atau sistem pembuatan candi itu tidak perekat sama sekali. Jadi ada semacam kuncian batu ini ya. Sebelum kita masuk, melihat, mencermati Borobudur secara utuh. Nah, ada baiknya kami tunjukkan ini salah satu prasasti atau monumen sebagai tanda bahwa Borobudur itu pernah mengalami pemugaran. Nah, pada batu penanda itu tertulis ya, Soeharto Borobudur 23 Februari 1983. Nah, berarti pemugaran Candi Borobudur itu berakhir pada tahun tersebut. Bahwa tadi telah diceritakan Borobudur itu pernah direnovasi. Artinya Borobudur itu pernah mengalami kerusakan. Dan seperti yang kita tahu bahwa Candi Borobudur ini dibangun kurang lebih pada abad ke-8 sampai abad ke-9. Diperkirakan lebih dari 50 tahun untuk proses pembangunan Candi Borobudur. Kemudian setelah Candi Borobudur dibangun, kemudian dalam sejarahnya itu kurang lebih pada abad ke-11 Candi Borobudur itu ditinggalkan oleh orang-orang Buddha, dan karena ada bencana alam yaitu gunung-gunung berapi di sekitar Candi Borobudur ini meletus. Untuk Candi Borobudur terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama tingkatan Kamadhatu. Tingkatan Kamadhatu yang selasar paling bawah ya. Kamadhatu tingkatan manusia masih dibelenggu oleh hawa nafsu duniawi atau alam nafsu. Sedangkan bagian yang kedua Rupadatu. Tingkatan manusia sudah mengenal ajaran agama atau yang sudah berbentuk. Sedangkan tingkatan Arupadatu, tingkatan manusia sudah mencapai kesempurnaan. Jadi intinya di Borobudur ini menggambarkan filosofinya kalau kita menuju kesuksesan butuh perjuangan, butuh pengorbanan karena tidak ada yang instan. Ya tadi seperti yang sudah dijelaskan dengan teman-teman semuanya ya, dari kapan dibentuknya, kapan pemugarannya, dan ada berapa tingkatannya ya. Dan untuk lokasi Candi Borobudur ini kebetulan memang hanya di Desa Borobudur yang merupakan salah satu candi Buddha, candi tunggal terbesar di dunia. Dan ini bentuknya adalah kotak ya, persegi panjang ya, dengan tinggi candinya itu ada sekitar 35,4 meter, sedangkan untuk luas lebarnya itu 123 meter kali 123 meter, yang dimana kita lihat di Candi Borobudur ini terdapat ada 4 pintu ya atau 4 gerbang, dan setiap posisi candi ini kita lihat sebelum naik tangga itu ada yang namanya arca singa yang merupakan adalah simbol atau penjaga candi tersebut ya, ibaratnya itu supaya candinya itu terbebas dari segala mara bahaya. Kita lihat setiap sudut candi, bagian candi ini juga terdapat ada yang namanya adalah jala juara atau istilahnya saluran untuk pembuangan air ya. Jadi menjaga supaya istilahnya pada waktu kondisi hujan airnya itu tidak masuk ke penampungan yang sudah disediakan atau yang berada di dalam. Borobudur was built around 8th century by Sailendra Dynasty, the follower of Mahayana Buddhism. I believe that all people are possible to be Buddha. And architecturally, Borobudur is combined architecture, Hindu, Japanese architecture, and Buddhistic one. Now it is for tourist attraction, but archaeological value is still maintained by the Department of Archaeology. Borobudur means vihara or holy place for Buddhist people located on the hill.
It is for Buddhist ritual activity. It's called Waisak, to celebrate the birth of Buddha. Buddha got enlightenment and the death of Buddha. Borobudur is not far from Mangdut and Pawan Temple. It is said that Pawan, Borobudur, and Mangdut located on the a straight line. Yeah. According to the archaeologists, it is also included Ngawen Temple, around 5 kilometers from Borobudur Temple. Borobudur Temple is not architect, but it is also philosophical monument, not a temple. Temple has a special room with some statues, but Borobudur is a monument. It is a worshiping place. So many people come here to visit, not only for amusement, but also for worshiping place, because they want to get or to attain nirvana.
Jadi kita ini berada di lorong Rupa Datu. Jadi ini ada cerita Buddha, 120 cerita Buddha. Ini adalah Buddha, posisi tangan adalah ini mengajar. Jadi ini Buddha mengajar 3 ajaran Buddha, Buddha, Dharma, Sangha. Jadi tapi ini adalah Buddha proses sebelum mencapai pencerahan. Tetapi lihat posisi tangannya adalah begini, duduk di atas bunga lotus. Karena ini proses Buddha sedang meditasi, sedang mencari pencerahan. Karena banyak digoda oleh Mara. Mara itu adalah seorang pasukan perang pemanah yang ingin menggagalkan meditasi Siddhartha. Dengan panahnya itu, sebelum panah itu mencapai tubuhnya, dia berubah menjadi bunga lotus. Sehingga dia yang pertama kali posisi tangan adalah dijadikan bumi Separ Samudra yang sisi timur. Sehingga yang sisi selatan adalah berdharma, dharma, yang sisi barat adalah meditasi, sisi utara adalah menolak baya. Sehingga yang ini adalah proses meditasi, ini adalah teaching atau ini menggambarkan dunia, ini dharma cakra mudra. Sehingga di sini jadi relief ini adalah semuanya menggambarkan proses cerita tentang Siddhartha sebelum menjadi Buddha. Jadi ini adalah lambang-lambang proses Buddha sedang mencari pencerahan. Karena memang dia menahan lapar, menahan minum sampai 35 tahun dia baru mendapat pencerahan. Ya. Okay. Please welcome to Borobudur. My name is Agus. This is a story about the wisdom king and a blind man. There is 2 visitors. A blind man, you are my people. What do you want? You want salary, job, compensation, subsidy I give you. And this blind man, excuse me, my lord, excuse me, my king. I only want ask for you. I want your eyes. And as the king is friend, I give salary, job, compensation I give you, but you want one of eyes from me. And then the king give one of eyes to blind man. This is the eyes of the king. And then this is give respect to the king. This has a philosophy. If I want to be a leader, I want to be a king, I want to be a governor maybe, I want to be a lurah maybe, give the truth of planning, the truth of listening, the truth of program drop inside my soul, not rekayasa or propaganda. So blind man has philosophy, give the truth of love from man beauty and soul beauty, and that is Buddha. So Buddha is not God, it's not the name, Buddha is title. Buddha divided the word, Bud and Buddhi. Bud is mind, Buddhi is soul. If we have the mind beauty and soul beauty as Buddha and take diploma Nirvana. So Nirvana is not paradise, Nirvana is the highest level state of mind, take enlightenment. So Nir is nothing, Vana is everything. So Nirvana is only everything. It's nothing, but we can see everything. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Think.